Hai, saya Atma, dan ini adalah ponsel legendaris. Berawal dari ponsel ini, perubahan hidup saya dimulai. Dari seorang pengangguran menjadi berpenghasilan, dari seorang pecundang menjadi pemenang. Bebas dari kejaran debt collector, lepas dari tuntutan keluarga karena banyaknya kebutuhan, dan benar-benar lega karena cicilan rumah dan motor saya lunas selunas-lunasnya. Saya mengerti, Anda mungkin sudah bosan dengan cerita bualan tentang kesedihan orang-orang seperti saya yang pada akhirnya berhasil. Well, saya tidak memaksa Anda untuk mendengar cerita saya. Tapi kalau Anda adalah orang yang peduli dengan kesejahteraan keluarga dan ingin tahu bagaimana pola keberhasilan bisa ditiru, simak video ini sampai habis, karena saya akan beberkan kepada Anda di akhir video nanti bagaimana mudahnya menghasilkan 200 hingga 600 ribu rupiah sehari yang bisa Anda lakukan di rumah dan dikerjakan kapanpun Anda mau. Dan tentu saja menjamin kebutuhan keluarga Anda tanpa hutang. Anda sayang keluarga, bukan? Ya, jika Anda setuju, berarti kita sepaham. Akan lebih mudah meraih impian jika kita punya visi yang sama untuk membahagiakan keluarga kita. Oke, saya akan lanjutkan. Tapi sebelum itu, saya ingin bercerita kepada Anda bagaimana seorang pengangguran seperti saya dengan tanggungan istri dan 2 orang anak berhasil keluar dari keterpurukan. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah perusahaan finance dengan gaji yang terbilang ya lumayan cukup, sehingga kebutuhan keluarga kami masih terjamin. Dan saya memberanikan diri untuk mengambil cicilan rumah dan kredit motor. Istri saya berperan sebagai seorang ibu rumah tangga, dan di sela mengurus anak, dia menerima order jahit pakaian dari para tetangga dan pelanggan tetap sebelumnya. Penghasilannya dari menjahit patut kami syukuri. Singkat cerita, saya merasakan kebahagiaan yang cukup saat itu, hingga pada suatu waktu, mendung itu datang. Mendekati akhir tahun 2015, perekonomian kami mulai goyah. Perusahaan saya mengalami penurunan omset, bukan hanya dari kredit macet, tapi juga penjualan yang menurun drastis. Dan kebijakan perusahaan pun dikeluarkan. Ya, Anda benar. Pengurangan karyawan alias PHK menjadi hantu yang meresahkan bagi karyawan seperti saya. Semua divisi mendapat jatah PHK. Jika tidak bulan ini, maka bulan berikutnya saya harus siap diundi untuk angkat kaki. Dan tibalah saat itu, saat terpahit yang menyakitkan dalam hidup saya. Bukan PHK seperti yang dialami orang-orang sebelumnya yang angkat kaki dengan mendapat uang pesangon, tapi justru saya dipecat akibat sebuah kesalahan. Kesalahan yang dicari-cari oleh para petinggi. Jangankan pesangon, hanya gaji pokok yang saya terima tanpa insentif lagi. Parahnya, anak saya yang kedua justru akan masuk SD. Biaya pendaftaran membuat saya semakin terbebani. Saya sangat bingung, gelisah, kacau, dan sempat drop. Karena cicilan rumah serta kredit motor pun tidak terbayar. Penderitaan seolah mendatangi saya bertubi-tubi tanpa ampun. Sebulan, 2 bulan, dan berbulan-bulan kami bertahan dengan uang yang ada dan bantuan dari hutang sana-sini. Hidup kami begitu menyedihkan. Hingga akhirnya di bulan ke-6 keterpurukan saya mencapai puncaknya. Pihak bank sudah mengedarkan surat peringatan sita. Motor saya satu-satunya siap dirampas karena cicilan masih nunggak. Hampir setiap pagi saya harus menerima penghinaan dan caci maki debt collector. Setiap kali datang ke rumah, nadanya selalu tinggi, hingga suaranya terdengar tetangga kanan kiri. Saya begitu malu, begitu sedih dan kecewa. Saya hampir putus asa. Sebagai seorang suami, saya merasa tidak berguna. Setiap kali melihat wajah istri saya yang sendu dan melihat wajah bingung kedua buah hati saya, mata saya memerah berkaca-kaca. Tapi saya masih ingin berjuang untuk mereka, karena mereka masih setia mendampingi saya walaupun dalam keadaan menyedihkan sekalipun. Dalam masa 6 bulan itu, sebenarnya saya tidak diam. Saya berusaha mencari pekerjaan baru, tapi memang belum ada panggilan karena musim PHK melanda hampir di semua perusahaan di kota saya. Selama masa itu, saya berusaha menjual apa yang bisa saya jual. Ditambah penghasilan istri yang tidak seberapa, kami masih mampu bertahan untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga pada suatu malam, tiba-tiba saya ingin menghubungi sahabat saya. Namanya Yanto. Dia seorang pegawai bank. Saya berharap bisa mendapat bantuan dari Yanto. Sayangnya, saat saya ingin menghubunginya, nomor HP-nya hilang. Tapi akhirnya saya ingat kalau saya juga berteman dengannya di Facebook. Melalui ponsel, saya cari namanya dan akhirnya ketemu. Saya pun secara tidak sengaja melihat sebuah statusnya. Entah apa yang dikerjakan saat itu, tapi yang jelas statusnya membuat saya tertarik. Dalam statusnya dia membeli sebidang tanah untuk usaha. Lalu saya mengamati status-status sebelumnya.
dan akhirnya saya simpulkan bahwa dia sedang menjalankan sebuah usaha. Saya semakin penasaran, dan kemudian menghubunginya melalui chat, tapi belum dibalas hingga berjam-jam. Akhirnya saya putuskan untuk memberikan nomor HP saya, dengan harapan dia menghubungi saya. Keesokan harinya, saya menerima telepon dari nomor asing. Benar dugaan saya, Yanto menelpon, dan dari perbincangan singkat tersebut, saya mengajaknya bertemu. Beberapa hari kemudian, kami pun bertemu. Kami ngobrol sejenak, dan ternyata Yanto mengalami nasib yang sama dengan saya. Ya, PHK. Bedanya Yanto sudah siap. Bisnisnya yang dibangun saat masih jadi pegawai berjalan lancar, dan semakin baik pertumbuhannya. Saya pun menyampaikan keinginan saya untuk mengikuti jejaknya. Dan Yanto berkata, "Yakin?" Saya jawab, "Tentu saja, saya butuh uang." Dan Yanto pun mengulangi pertanyaannya, "Yakin mau ikut prosesnya?" Lalu saya berpikir dan kemudian mengajukan pertanyaan lagi. "Nipu orang nggak? Apa ini semacam pesugihan?" Tapi Yanto justru tersenyum dan menyampaikan kata-kata yang begitu mengena di hati saya. Tidak ada bisnis yang dibangun dalam semalam. Tidak ada kekayaan yang mendadak. Semua butuh proses. Ini bukan judi. Satu-satunya cara paling cepat untuk mendapatkan uang adalah jualan. "Kamu mau jualan?" tanya Yanto pada saya. Saya bertanya balik pada Yanto, "Jual apa dulu?" Dan Yanto menjawab, "Jual produk halal dan bermanfaat tentunya buat orang banyak." Lalu saya tanya lagi kepada dia, "Apa itu?" Akhirnya Yanto bilang, "Kamu menjawab pertanyaan saya dengan pertanyaan. Kamu ini mau minta bantuan apa mau integrasi? Ikuti saya, lakukan apa yang saya lakukan. Konsisten dan kamu bisa lihat hasilnya nanti. Kalau kamu kebanyakan mikir dan pertimbangan, keburu anak istrimu gak makan. Kalau apa yang saya kerjakan menurutmu gak baik, kamu boleh tinggalkan." Saya tercenung dan mengambil keputusan saat itu juga karena tidak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali mengikuti apa yang ia katakan. Entah ini keberuntungan atau jalan takdir, di hari keempat setelah saya mempelajari dan melakukan apa yang dikatakan Yanto, boom! Saya membuktikan kata-katanya. Berangsur-angsur, perekonomian keluarga saya membaik. Cicilan KPR, motor, dan hutang-hutang selama masa keterpurukan saya sudah saya lunasi satu persatu. Yes, lunas selunas-lunasnya. Dan sekarang kehidupan saya jauh lebih baik. Ini hasil yang saya peroleh saat video ini dibuat. Kalau menurut Anda ini rekayasa, seharusnya Anda sudah berhenti menonton di menit ini. Tapi Anda masih terus menonton. Karena saya tahu Anda masih penasaran apa yang sudah dilakukan Yanto terhadap saya, sehingga saya pun memutuskan untuk mengikutinya. Benar? Baik, saya buka rahasianya hanya kepada Anda yang masih menonton video ini. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa yang Anda harapkan hingga betah menonton video ini sampai detik ini? Penasaran? Atau mencari solusi untuk masalah keuangan Anda? Jika benar, saya akan beritahukan kepada Anda cara mudah mendapatkan uang melalui metode jualan yang hasilnya bisa optimal dalam waktu singkat. Jawabnya adalah business networking. Walah, ya jika Anda mendesak kecewa itu bukan salah Anda. Karena mungkin Anda adalah korban sekaligus pelaku yang pernah dikecewakan. Anda pernah join, rekrut member, dan bonusnya baru bisa Anda peroleh dengan syarat belanja bulanan, akumulasi poin, dan atau dengan syarat memiliki jumlah jaringan tertentu. Oke, itu juga menjadi salah satu bagian dari masa lalu saya. Tapi sekarang saya sudah berubah dan disadarkan oleh Yanto. Saat ini saya mulai melakukan bisnis networking dengan cara yang benar. Bukan memanfaatkan, tetapi memberi manfaat. Kami berpartner dengan perusahaan yang nggak punya banyak syarat. Anda jualan atau rekrut hari ini, dan hari ini juga langsung ditransfer bonus Anda tanpa perlu Anda minta. Baru kali ini saya menemukan bisnis yang begitu mudah. Bayangkan, saya bisa mendapat 200.000 sehari ketika itu. Padahal saya baru pertama kali memulai, dan uangnya langsung masuk rekening. Begitu seterusnya, hingga sebulan saya bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Hidup saya menjadi lebih baik daripada saat menjadi karyawan saat itu. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung Anda yang masih berstatus karyawan. Saya hanya ingin membagikan peluang ini kepada Anda. Saya tidak ingin menjual mimpi, seperti mereka yang sudah mengelabui Anda dengan mobil dan rumah mewah agar Anda ikut bergabung. Saya yakin Anda tidak perlu itu. Yang Anda butuhkan adalah kecukupan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup bersama keluarga Anda.
Bayangkan jika waktu itu saya memilih berpikir-pikir daripada harus mengikuti kata-kata Yanto. Yang jelas video ini tidak akan ada dan entah bagaimana nasib saya waktu itu. So, Anda beruntung sekali. Saya tergerak untuk membuat video ini dan berbagi kepada Anda semua yang mungkin sedang dalam kondisi yang kurang lebih sama dengan apa yang saya alami 2 tahun yang silam. Keputusan ada di tangan Anda, masih diam termenung mempertimbangkan hal ini dan itu, atau langsung ikut langkah sukses saya dengan mengklik tombol download di bawah ini. Saya tunggu Anda di member area. Saya sudah siapkan senjata andalan untuk Anda. Saya akan membantu Anda mendapatkan 1 juta rupiah pertama Anda dari bisnis ini. Saran saya, jangan menunda. Sampai video ini dibuat, ratusan orang sudah meraih sebagian mimpinya. Saya tidak ingin Anda ketinggalan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Alhamdulillah, saya sudah berhasil dan sekarang izinkan saya membantu Anda berhasil.